Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di rumah ataupun yang sudah mulai masuk sekolah hari ini tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Dan tetap setia mengikuti Impact Kids setiap hari jam 8 pagi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, sehingga kami boleh memulai hari yang baru ini dengan penuh kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pernahkah di dalam hidup kita bersama-sama dengan orang lain, baik itu kamu mungkin dengan kawan kamu di sekolah, kawan kamu di rumah, kawan kamu di gereja, lalu kamu mendapati seorang teman kamu melakukan sebuah kesalahan. Dan ketika kamu mendapati teman kamu melakukan sebuah kesalahan yang menurut kamu itu sekali lagi kesalahan yang cukup fatal, apa yang akan kamu lakukan? Oke, mungkin itu yang bisa menjadi perenungan kita bersama-sama ya. Dan mari kita akan belajar dan juga melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Kita akan memperhatikan bersama-sama di ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Ya, pada bagian ini sebelum nanti kita membacanya bersama-sama, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma untuk mengingatkan mereka bagaimana mereka harus hidup dengan orang lain. Di dalam perikop ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengingatkan, jangan menghakimi saudaramu. Dan di dalam perikop selanjutnya, di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, jangan menjadi batu sandungan. Nah, mari kita lihat satu bagian nasihat Rasul Paulus tadi dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya, kalian bisa membuka Alkitab kalian di rumah. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada kita semua, khususnya melalui kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 10 sampai 12 ini sangat jelas bagi kita. Dia berkata, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus sudah memberikan sebuah contoh. Di dalam ayat 1 dia berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain?
Entahkah ia sendiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, dan tentunya itu menjadi peringatan buat kita semua. Jangan kita menghakimi kalau ada orang-orang yang lemah imannya. Kita tidak boleh memperdebatkan apa yang dia lakukan, tetapi kita justru harus menolong dia untuk dia bisa mengenal kebenaran, sehingga bukan menghakimi, karena menghakimi itu bukannya hak kita, karena kita semua nantinya akan dihakimi. Yang menjadi hakim atas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan kamu menghakimi. Lalu di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9, Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya. Dia berkata, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia tidak melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, sekali lagi, penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Kita manusia yang berdosa ini, yang oleh karena anugerah Allah kita menerima pengampunan, kita tidak berhak saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi kita harus menolong mereka jikalau mereka ada yang melakukan perbuatan salah. Tetapi bukan untuk saling menghakimi. Karena menghakimi hanya miliknya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-12. Dia berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu artinya saya dan kamu semua, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi hakim atas hidup kita, dan bukan kita yang berhak untuk menghakimi orang lain. Penghakiman itu hanya miliknya Tuhan. Ingat ya anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita hidup dalam damai dengan semua orang. Kalau ada orang yang lemah, ada orang yang bersalah, mari kita bantu dia, kita tolong dia untuk dia dapat tetap hidup dalam kebenaran, tetapi bukan untuk kita saling menghakimi, sehingga kita bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Tetapi mari kita saling mengampuni dan saling menolong satu dengan yang lain, supaya kita bersama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ingat, suatu hari nanti kita semua termasuk Ibu Giarti, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri di hadapan Allah. Ya, karena itu mari kita bersama-sama terus belajar hidup dalam kebenaran. Kita akan melanjutkan hidup kita dengan kita mendasarkan dengan firman Tuhan. Selamat berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami untuk kami tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, namun biarlah Engkau akan menolong kami supaya kami boleh bersama-sama saling menolong satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, dan kami tahu bahwa setiap kami akan mempertanggungjawabkan perbuatan kami sendiri di hadapan Engkau, karena Engkau-lah yang akan menjadi hakim atas kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.